Halo guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Jangan lupa. A few moments later. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan diberikan kelancaran rezeki yang melimpah guys. Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif, dan edukatif lagi guys. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja. Di video kali ini, saya ini lagi mau ngebahas tentang bagaimana sih teman-teman yang belum mencoba untuk bisa menjadi motovlog alias ngevlog di jalan menggunakan motor. Biasanya yang hal-hal seperti itu ada banyak keraguan dari teman-teman untuk bisa memulai. Yang pertama, bingung nggak tahu ngomongnya mau gimana, bingung mau mulai dari mana, dan bingung mesti punya apa dulu. Oke, yang pertama banget saya akan bahas. Udah pasti dan pada umumnya kalian mau jadi motovlog harus punya motor guys. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, gue mau jadi motovlog tapi motor gue bukan 2,5 bang. Biasanya kan minimal motovlog itu yang menarik 2,5 ke atas. Gue akan kasih bilang itu salah guys. Kalau kalian mau jadi motovlog, yang pertama udah punya niat, lakuin. Terus kalian jangan menilai apa yang kalian punya itu nggak menjual. Salah besar guys. Jadi motovlog nggak harus seperti itu guys. Jadi motovlog nggak harus nunggu punya kelas 250cc dulu guys. Dari motor apapun yang kalian punya, kalian harus lengkapin kelengkapannya. Yang kedua kalian harus beli kamera. Terus soal motor gimana bang tadi? Saya kan cuma punya 150cc atau cuma punya 125 atau 110cc. Nggak ada masalah guys. Percayalah, nggak ada masalah. Kalau memang konten kalian menarik, itu orang pasti akan nonton. Dan relasi kalian untuk bisa kalian sebarin channel-channel kalian, itu juga menentukan bagaimana channel kalian bisa jauh lebih baik ke depannya guys. Terus nggak apa-apa gitu bang, mulai dari 110cc sampai ke 125 sampai ke 150, nggak apa-apa, jangan nunggu 250cc dulu. Mulai dari motor apapun juga yang kalian punya guys, jangan nunggu 250cc dulu ke atas, kecuali kalian memang anak sultan. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Yang pas mau mulai, oke lah gue mau mulai dari 250cc dulu. Oke, gue beli dulu, gue jalan ke JMS, gue jalan ke KJV, langsung beli, rapihin motornya, lu beli langsung kamera, beli langsung helm, semua yang bagus, dimodalin puluhan juta, bahkan ratusan juta, baru mulai channel. Nggak harus seperti itu guys, itu cuman anak sultan doang. Saya sendiri mulai channel ini meskipun belum besar seperti channel-channel besar lainnya, tapi saya mulai satu persatu dari motor biasa, dari kamera biasa guys. Oke, saya lanjutin ya. Yang pertama poinnya, mulai dari motor apapun juga yang kalian punya. Jangan minder, jalanin aja terus. Pikirin kalian mau kasih judul video kalian itu apa. Nggak usah terlalu banyak mikirin konsep, pusing kalian kalau dari awal. Targetin kalian harus bikin minimal 100 video di awal. Karena dari 100 video itu kalian perlahan akan belajar evaluasi dari video ke video kira-kira apa aja yang kurang. Kenapa harus 100? Karena biasanya target 100 video itu udah target yang paling cukup oke buat teman-teman pemula yang bisa memulai konten video kalian. Sekali lagi nih poin-poinnya. Yang pertama, mulai dari motor apapun yang kalian punya. Terus yang kedua, beli kamera. Kamera nggak perlu beli yang terlalu mahal di awal, karena itu hanya akan membebani kalian untuk bisa memulai dan memikirkan berulang-ulang channel kalian. Beli kamera yang terjangkau aja guys. Yang pertama saya dulu itu beli kamera Brica guys. Itu pun dibeliin sama istri saya dulu. Dibeliin kamera Brica yang harganya itu 900 ribuan aja udah dapat 1 set. Saya mulai motovlog itu sekitaran 8 tahun lalu. Bukan di channel yang ini ya, saya udah pernah gagal satu channel. Saya baru bikin channel satu lagi yang ini nih sekarang. Memang namanya sama, tapi ini channel baru yang saya buat. Sebelumnya saya udah pernah bikin channel, itu kurang lebih, kalau di total sama sekarang, saya channel motovlog ini sekitaran 8 tahunan, 8,5 tahun lah.
Saya mulai dari motor Satria tahun 2014. Jadi dulu saya lagi pakai Satria 2014, saya mikirin saya pengen bikin konten di jalan sambil riding motor seperti yang lainnya gitu. Jadi bukan ide saya sendiri ya. Ntar kalau bilang, wah lu bilang aja lu nyontek konsep, ya iyalah, jelas karena saya lihat yang lainnya, saya tertarik, saya suka, saya mau, saya punya niat. Saya mulai dari Satria Karbu tahun 2014, kamera Brica. Helm saya dulu udah sempet punya, karena memang saya dulu juga udah pernah pakai motor lain. Saya pakai helm full face Snail yang sampai sekarang saya masih pakai, guys. Helm Snail yang itu harganya waktu itu saya beli cuma 800 ribuan. Helm Snail saya pakein kamera Brica, pakai motor Satria Karbu, dan udah mulai aja. Nggak tahu mau ngomong apa. Awal-awal juga saya bingung ngomong apaan di jalannya. Saya juga nggak seperti motovlog lain gitu kan, yang bisa hebat langsung ngomong panjang di jalanan. Saya nggak ngerti. Ya udah, intinya saya cuman ngakalin main teks saja, pakai teks-teks gitu kan. Karena masih minder ya, itulah ciri khas motovlog pertama, masih minder, nggak ngobrol tapi main pakai teks. Tapi ada juga memang motovlog besar yang nggak ngomong, tapi pokoknya dia pakai motor-motor hedon, kebut sana kebut sini, ya itu gokil juga sih. Nggak masalah, karakter channel setiap orang tuh beda-beda. Jadilah karakter kalian sendiri. Yang pertama tadi, motor apa adanya. Saya pakai Satria 2014. Yang kedua, saya pakai kamera Brica yang harganya 900 ribuan, itu udah dapat satu set. Terus helm saya pakai Snail full face karena saya belum berpikir kalau half face ditempelin kamera menurut saya kurang enak. Jadi saya pakainya full face. Udah dari situ saya ngevlog aja, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya saya rekam aja di jalanan. Apapun yang terjadi pokoknya saya rekam aja. Saya jalanin terus, video udah lumayan bagus. Perlahan udah lumayan bagus ya, perlahan ya. Dulu mah awal-awal hancur banget. Sekarang juga masih hancur sih. Jadi saya rapihin perlahan, belajar dari jelek, lama-lama jadi membaik gitu. Udah sampai 2.500 subscriber waktu itu kena ban. Gara-gara saya belum memahami yang namanya konsep tuh copyright seperti apa, di blog seperti apa, karena copyright begini. Kena lah, saya kena ban di blog. Saya ajuin banding gak bisa, ya udah mau gak mau deh. Saya bikin channel baru gitu. Sempet saya ngedrop juga sih, maksudnya males banget gitu ya, ngulang lagi dari awal. Tapi karena udah hobi, udah passion, di situ saya baru ketemu titiknya di mana bangun channel motovlog ini bukan tentang ngejar target, apalagi kalau teman-teman saya pernah baca tuh, bang gimana sih caranya supaya channel motovlog kita maju nih, udah capek banget bang, gue dihina mulu setiap hari, gue pengen nunjukin kalau gue ini berkarir bukan pengangguran. Nggak bisa bang, saya kasih tahu nggak bisa. Kalian kalau punya motivasi seperti itu, ngejar target seperti itu di YouTube, menurut saya kalian akan depresi, kalian akan stres, kalian pasti akan nyerah. Karena saya pernah alamin itu. Jadi intinya ngebangun channel motovlog, bagi teman-teman yang mau ngebangun nih, saya kasih saran, jangan berdasarkan target atau pengen nentuin jati diri kalian, ngebuktiin jati diri kalian kepada teman-teman kalian, mungkin kepada keluarga dan saudara kalian. Jangan pernah lakuin itu untuk kalian bisa ngebangun channel motovlog. Karena menurut saya itu akan hancur dan akan nihil. Channel motovlog ini dibangun berdasarkan kalian ngejalanin passion dan kalian seriusin. Seriusin itu dalam arti nggak harus selalu wah dalam waktu ini mesti segini, dalam waktu ini harus monet, dalam ini. Boleh juga kalau kalian punya mental baja, tapi kalau kalian mentalnya masih acak adut, ya contoh saya nggak nyudutin orang deh, saya nyudutin saya aja, diri saya sendiri. Dulu saya mentalnya acak adut banget, nggak ngerti, saya pengen banget nih nentuin karakter jati diri saya gitu di channel motovlog ini, tapi nggak bisa kayak gitu guys, kalian akan depresi. Kalian harus jalani dengan santai, tekun, tapi komitmen.
Pokoknya minimal, contoh kalau misalkan kalian masih sibuk sama pekerjaan kalian, ya udah minimal banget seminggu kalian harus upload 2 kali. Itu aja dulu. Upload 2 kali. Ini kalau saya bilang kalian sibuk dengan kerjaan kalian. Kalian harus konsisten upload seminggu 2 kali. Itu dulu deh. Dan kalau perlahan menurut kalian, channel kalian oke lah ada perkembangan, ataupun nggak ada perkembangan, jalanin aja. Motor dimulai dari motor kalian dulu. Apapun yang kalian punya. Kamera yang terjangkau aja dulu. Saya nggak bicara anak sultan, sorry ya. Bukan bicarain anak sultan. Kamera yang terjangkau dulu. Helm pakai yang terjangkau dulu. Kalian cari spot-spot menarik. Misalkan kalian San Mori ke Sensi, ya udah. Kalau kalian belum punya moge, minggir aja dulu, parkir di tempat mana gitu. Kalian naik ke Sensi, videoin aja motor-motor orang, motor-motor sultan. Ada kok satu channel saya lihat, dia nggak nge-riding, dia cuman nongkrong di Sensi, dia videoin tuh motor-motor orang yang baru masuk dari Sensi, belok, parkir, gitu-gitu aja channelnya maju guys. Gitu guys, jadi niat dulu deh yang penting. Niat dulu, nanti ide bisa muncul seiring berjalannya waktu. Dengan cara kalian mengevaluasi video kalian dari awal sampai akhir batas kalian terakhir upload. Begitu guys. Saya ngomong begini bukan karena saya ngerasa emang lu sendiri channel lu udah sukses bang. Belum. Saya bikin channel baru. Buktinya dengan tahun ini berarti saya udah terhitung 9 tahun guys. Masih begini kan? Ya masih begini. Tapi saya buktiin konsistensi saya maju lagi, saya nggak nyerah. Dan menurut saya nggak ngejar target sekarang. Saya ngejar di mana saya mengabadikan apa yang menjadi passion saya, apa yang menjadi kesukaan saya, apa yang menjadi hobi saya. Motivasi saya seperti itu saat ini. Di dalam saya mengabadikan apa yang menjadi hobi saya berusaha memberikan informasi. Itulah yang jadi konsep channel saya saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat motovlog lain ngebut pakai moge-moge dan ugal-ugalan pakai moge atau motor kecil yang dimodif-modif, jangan pernah kalian berharap temuin di channel saya seperti itu. Saya bukan tipe channel yang ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan di Antasari dan lain-lain. Bukan guys. Saya bukan juga ngejelek-jelekin channel yang seperti itu. Tidak. Karena saya bukan tipe karakter yang seperti itu. Saya nggak mau dan saya kurang suka. Itu aja sih. Saya berharap channel ini bisa lebih berkembang, informatif, dan edukatif yang selalu sering saya sebut. Saya berharap channel saya bermanfaat bagi teman-teman. Contohnya kayak sekarang, memberikan informasi bagi teman-teman yang mau mulai channel motovlog dari nol. Dan kalian punya modal yang berjuang dari nol. Bukan minta sama mami papi. Beda cerita guys. Oke? Mungkin kalau kalian ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saya coba bantu jawab. Saya coba bantu memotivasi kalian. Saya mencoba untuk selalu positif. Bukan berarti saya mencoba dan berusaha untuk selalu disukai orang. Bukan. Karena saya tahu sebaik apapun, sebenar apapun kita jalanin, gak akan selalu semua orang bisa suka sama channel kita, sama karakter kita. Pasti akan selalu ada yang kontra guys. Jadi kalian harus bisa siap terima itu. Apalagi kalian udah ngebangun channel, video kalian publish ke semua orang, akan ada yang namanya pro dan kontra. Kalau masukannya itu membangun kalian wajib evaluasi. Tapi kalau kalian masukan dari orang lain itu hanya menjatuhkan kalian, itu menurut saya buang, anggap aja sebagai sampah guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Panjang lebar saya ngoceh-ngoceh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif, dan edukatif lagi tuh. Selalu saya sebut itu guys. Subscribe ya, jangan lupa. Dan di-share juga ke sosial media kalian kalau kalian suka video-video saya. And see you on the next video yang mungkin akan saya riding di mana, atau mungkin saya ngebahas motor saya guys. And bye-bye. Back up, I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends.